Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan kisah mimpi yang dialami seorang ibu dari Jakarta yang sudah beberapa kali saya juga pernah mentakwilkan mimpi-mimpi yang dialami beliau, karena memang beliau sering kali mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpinya. Terkadang terkait dengan keluarganya dan juga tentang diri beliau. Nah, sekarang mimpi yang saya kisahkan adalah tentang beliau. Mimpi yang dilihat oleh beliau, visualnya itu melihat banyak sekali mangga harum manis warnanya kuning. Lalu pada mimpi yang lain, pada hari yang lain, beliau melihat seperti beliau itu mendapatkan atau diberikan 3 anting-anting emas panjang. Lalu beliau melihat bingkisan kado yang dibungkus sangat cantik warna pink dengan pita. Nah, itulah mimpi-mimpi beberapa hari yang dialami beliau, semuanya mengandung kenikmatan mengenai buah-buahan dan juga perhiasan. Lalu apa takwil mimpi atau maknanya? Sebelum saya takwilkan atau memaknai mimpi tersebut, perlu diketahui untuk seluruh umat Islam pada khususnya bahwa mimpi bukan hanya sebagai kembangnya tidur seperti pemahaman orang-orang awam kebanyakan, sehingga mereka meremehkan mimpi karena tidak mengetahui ilmunya. Oleh karena itu, perlu diketahui bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Banyak dalil atau keterangan yang menjelaskan tentang mimpi dan juga tentang ilmu takwil mimpi. Beberapa di antaranya yang perlu Anda ketahui agar meyakini bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam, seperti halnya beberapa surat di dalam Al-Quran. Pada surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan pengajaran sebagian takwil mimpi. Jadi, ilmu mentakwilkan mimpi tidak didapati dari primbon ataupun buku tafsir-tafsir mimpi. Tidak, melainkan ilmu laduni, ilmu yang langsung dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bisa mentakwilkan mimpi hanyalah orang yang memahami ilmu syariat tentang peraturan-peraturan bab yang halal dan yang haram dengan pemahaman yang benar dan disertai dengan hati yang bersih. Dan memang ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang tersebut diberikan karunia ilmu takwil mimpi, seperti halnya saya juga pernah mengalami mimpi bahwa saya diberikan oleh Allah petunjuk bahwa saya diberikan ilmu takwil mimpi. Cuman ingat, Nabi Yusuf diberikan sebagian pengajaran, begitupun saya. Yang maha sempurna pemahamannya, semua mimpi adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui. Makanya ada mimpi-mimpi yang ditanyakan kepada saya, ada kalanya saya juga tidak memahami. Ada batasannya sebagai makhluk. Dalil lain terkait mimpi di dalam Al-Quran, banyak kisah mimpi yang dialami para nabi, para rasul Allah, dan juga orang-orang terdahulu. Seperti beberapa di antaranya pada surah Yusuf. Ada 3 mimpi tentang takdir. Dialami Nabi Yusuf alaihissalam, dialami Raja Mesir, dan 2 orang tawanan. Di saat dulu pernah satu penjara dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di dalam surat As-Saffat ayat 102 itu tentang mimpi yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam terkait dengan sejarah hari raya Idul Adha, hari raya kurban. Di dalam surat Al-Anfal dan juga surat Al-Fat adalah mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW terkait dengan perang Badar, dan juga terkait dengan Allah ingin membuktikan bahwa mimpi yang dialami Nabi Muhammad menjadi kenyataan, yaitu beliau akan memasuki Masjidil Haram dengan aman.
Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang saleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Muslim, beliau bersabda membagi mimpi menjadi 3. Mimpi yang baik, kabar gembira, itu datangnya dari Allah. Mimpi menyedihkan datangnya dari setan. Dan mimpi yang terjadi karena bisikan di hati ketika masih terjaga sebelum tidur, sering memikirkan suatu hal, akhirnya terbawa ke dalam mimpi. Mimpi yang perlu ditakwil dan memiliki makna hanyalah satu, yaitu mimpi yang baik, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengetahui dalil lain terkait mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Lalu mengenai takwil mimpi atau makna mimpi yang dialami saudara kita, seorang ibu dari kota Jakarta, yaitu melihat banyak sekali mangga harum manis warna kuning, melihat bingkisan cantik warna pink dengan pita, mendapatkan 3 anting-anting emas panjang, itu bermakna tentang calon penghuni surga. Karena terkait dengan mimpi beliau yang lain, itu banyak kebaikan-kebaikan, kemuliaan tentang beliau yang Allah tunjukkan di dalam mimpinya. Maka insya Allah mimpi yang ini juga terkait dengan kemuliaan beliau, yang insya Allah nanti menjadi salah satu calon penghuni surga. Karena visual mimpi di situ mengandung kenikmatan-kenikmatan, ya, seperti halnya yang Allah firmankan tentang fasilitas yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 25, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa. Dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Di dalam surat Al-Hajj ayat 23, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutra. Di dalam surat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Maha suci Allah yang jika Dia menghendaki, niscaya dijadikannya bagimu yang lebih baik dari yang demikian, yaitu surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, dan dijadikannya pula untukmu istana-istana. Jadi tidak hanya buah-buahan, tidak hanya gelang-gelang dari emas, mutiara, juga akan diberikan istana-istana yang besarnya tentunya lebih besar daripada istana yang dimiliki manusia saat di dunia. Jadi kalau misalkan saudara kita itu bermimpi yang demikian, insya Allah seperti itulah yang nantinya akan didapat di surga. Itu hanya simbol orang-orang yang beriman, yang bertakwa, karena beliau orang yang taat kepada Allah. Sampai-sampai beliau itu mau keluar dari pekerjaannya, keluar dari bank, karena takut kena hukum dosa riba. Sebagai pencatat, sebagai saksi itu dosanya sama seperti yang disabdakan Nabi. Bukan hanya pelaku ribanya, peminjamnya, yaitu nasabahnya, pencatatnya, saksinya, itu dikatakan oleh Nabi sama-sama dosanya. Jadi bentuk ketakwaan beliau sudah teruji keluar dari pekerjaannya dan kemudian bermujahadah, berjuang dengan sungguh-sungguh melakukan ketakwaan di sisi Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.